Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibu-ibu, bapak-bapak pengajian kalian rahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kembali kajian Ramadan kita, insya Allah. Di hari ini kita akan lebih membahas mengenai takwa. Ya, kemarin kita membahas ayat Al-Quran mengenai puasa, ya, dan pada akhir ayat tersebut disebutkan la'alakum tattaqun. Semoga kalian dapat menjadi atau menjadi orang yang bertakwa, ya, atau menjadi bertakwa atau menjadi orang yang bertakwa, belajar bertakwa, banyak interpretasi para mufasir di situ. Tetapi katanya yang pokoknya adalah takwa. Jadi apa sebenarnya takwa itu? Ada definisinya. Ya, yang mungkin yang sering kita dengar pada saat kita sekolah dulu, takwa adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Ya, memang begitu definisinya. Menjalankan perintah Allah, ya, kita bahas contoh sebelumnya di beberapa hari sebelumnya, lalu memberitakan kaum Bani Israel sembelih sapi betina, jangan banyak tanya, laksanakan perintah tersebut, ya, sudah jelas perintahnya, laksanakan, menjalankan perintah Allah, kemudian jauhi larangan Allah. Allah memerintahkan kepada Nabi Adam, jangan dekati pohon itu, la taqrabu sajarah, ya, jangan dekati pohon itu, lakukan, jangan dekati, jauhi. Tentu ini arti kiasan dalam konteks pembicaraan kita saat ini. Ada sesuatu yang Allah perintahkan pada kita melakukannya, ada yang perintah dari Allah pada kita untuk menjauhi sesuatu. Ya, kita harus mengetahui dan laksanakannya dengan seperti malaikat, sami'na wa ata'na. Dan kalaupun tidak bisa dan sekali-sekali tergoda, namanya juga manusia, jadilah seperti Nabi Adam, ya, alaihi salam. Kembali kepada Allah pada saat merealize, pada saat sadar kita melakukan kesalahan. Dan terus terang ibu-ibu, bapak-bapak pengajian KGRI yang dirahmati Allah, hidup kita adalah perjuangan. Dan kita membahas ayatnya kemarin. Waladina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Jadi berjihad di jalan Allah. Jadi berjihad dalam arti jihadun nafs, ya, hati kita. Karena kita selalu tergoda. Setiap hari kiri kanan, lihat ini, lihat itu, makan ini, makan itu, dan sebagainya, ya. Tapi kita selalu berjuang. Kadang dalam perjalanan kita taat seperti malaikat, kadang kita seperti iblis tidak pernah mau, kadang kita seperti Bani Israel berargumentasi akhirnya lupa, atau kadang-kadang tidak melakukannya sama sekali, ataupun melakukannya pada saat terakhir, atau kita seperti Nabi Adam, kita melakukan kesalahan tapi kita kembali. Ya, itulah bahasan-bahasan kita sebelumnya dalam konteks takwa. Jadi menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Ya. Dan takwa ini dari si definisinya di sini Irfan ada dari satu buku, ada tambahannya sebetulnya, ya. Tambahannya banyak sebetulnya definisinya yang lebih panjang, tapi yang mungkin pada kesempatan ini kita membahas menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah inwardly dan outwardly. Jadi dalam hati kita, ya, yang dalam hati kita juga di luar yang disampaikan ke orang lain, ya. Jadi yang dilihat bisa dilihat orang lain maksudnya, ya, maaf, ya. Jadi inwardly and outwardly, ya. Jadi menjalankan perintah Allah yang outward, misalnya kemarin kita bahas qulu linasi husna, ya, terhadap orang lain, lakukan, ini sudah jelas, ya. Ada juga perintah Allah yang dalam hati kita, ya, misalnya jangan berprasangka terhadap orang lain, itu dalam hati kita, lakukan, ya. Larangan Allah untuk berprasangka pada orang lain, lakukan, ya. Berprasangka baik, perintah Allah, lakukan, ya, dalam hati, kan, ya, dalam jiwa kita, di dalam. Atau tadi sebetulnya, jadi menjalankan perintah Allah dan menjalankan Allah baik secara zahir, ya, yang outward, maupun secara batin yang inward. Itulah definisi yang paling mudah mengenai takwa ini, dan ada konsekuensinya. Dan ibu-ibu, bapak pengajian kalian yang dirahmati Allah, ayat yang akan dibahas pada malam ini adalah ayat mengenai takwa. Takwa adalah perintah pertama dalam Al-Quran, dalam surat Al-Baqarah. Irfan bacakan, ya. Di surat Al-Baqarah ayat ke-21, ba'da a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina, afwan, ya ayyuhan nas, ya, ini surat Al-Baqarah. Jadi ya ayyuhan nas ubudu rabbakum, ya. Jadi hai orang, oh humanity, worship your Lord, ya, wahai manusia, sembahlah Tuhanmu, ya.
Su'budu rabbakumul ladzi khalaqakum waladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, jadi yang menciptakan kamu dan menciptakan mereka sebelum kamu supaya kamu takwa. Jadi sama, perintah pertama dalam Al-Qur'an ya surat Al-Baqarah untuk beribadah kepada Allah, apa la'alakumnya tuh di terakhirnya sama dengan puasa, la'alakum tattaqun. Jadi menjadi takwa itu adalah tujuan kita di dunia ini. Ya, selalu ada godaan, tapi tujuan kita adalah target kita adalah takwa. Dan puasa seperti kita bicarakan kemarin adalah sarana untuk mencapai takwa, pelatihan untuk mencapai takwa. Ya, kalau 11 bulan kita dalam 1 tahun kita ke sana sini bergerak kiri kanan dalam spektrum tadi ya, menjalankan perintah dan menjaga larangan Allah. Tapi pada bulan puasa kita mencoba ya untuk fokus ya. Dan Allah meringankan beban kita di bulan puasa. Kemarin kita jawab sufidati sayati, setan-setan dibelenggu. Berarti hanya diri kita. Jadi di bulan puasa ini kita dilatih untuk mengenal diri kita sendiri. Apa yang ada di diri kita sendiri. Yang baik dan yang buruk harus kenal. Kalau tidak tahu yang buruk, tidak akan dalam diri kita tidak akan bisa memperbaikinya. Ya, demikian. Jadi jadi puasa adalah pelatihan dan tujuannya adalah takwa. Ya, dan takwa adalah tujuan yang merupakan atau tujuan yang disampaikan dalam perintah yang paling pertama dalam Al-Qur'an, takwa. Definisinya kita sudah bahas. Nah, yang terakhir mungkin pada malam ini mungkin ada beberapa hal lagi, 2 hal lagi adalah level-level takwa ya, tingkatan-tingkatan takwa. Ini menurut Imam Ibn Juzai Al-Kalbi. Takwa yang pertama adalah takwa. Takwa itu kata dasarnya yang berarti adalah pelindung ya. Wikaya itu artinya kata dasarnya wikaya itu pelindung ya. Atau dalam bahasa Inggris warding off ya, melindungi. Ya, kata dasarnya paling dasarnya itu kok di tengah ya. Takwa kok di tengah itu kata dasarnya. Dalam Al-Quran mungkin ibu-ibu pernah, bapak-bapak juga pernah mendengar perintah ku anfusakum wa ahlikum naro. Ya, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ku ya, jaga. Nah, takwa juga asal kata dasarnya dari situ, takwa. Jadi kita menjaga diri kita agar kita dapat dari hal-hal yang menggoda kita sehingga kita tidak menjalankan perintah Allah atau kita tidak menjauhi larangan Allah. Itulah maksudnya takwa. Dan levelnya adalah, kembali lagi, maaf, agak digress barusan sedikit, maaf. Pertama adalah takwa terhadap kafir, disbelief ya, atau unbelief. Ini adalah level yang pertama. Ya. Kemudian takwa terhadap hal-hal yang haram. Kita menjaga diri dari hal-hal yang haram. Ya. Kemudian takwa dari hal yang ragu-ragu, 50-50, ini halal atau haram 50-50, kita ragu-ragu, lebih baik tinggalkan. Itu level ketiga. Level keempat adalah takwa dari yang berlebihan. Tidak dilarang. Makan tidak dilarang, malah dianjurkan makan. Tetapi makan berlebihan, jaga diri dari makan berlebihan. Ya, menonton TV sebetulnya permissible, nonton YouTube misalnya permissible, ya dibolehkan. Tapi berlebihan, hati-hati. Kemarin dalam kajian kita di kajian bersama Ustadz dari Halakah Virtual ya, ada yang bertanya bagaimana nih bulan puasa kita mengendalikan diri dari kebanyakan YouTube. Ya. Karena kita kebanyakan nonton di YouTube katanya untuk mempelajari ini, seperti kita sekarang ini. Tapi sebetulnya ibu-ibu bapak-bapak sekalian, bulan puasa adalah bulan Quran. Insya Allah kita dalam kajian berikut akan membahas ya yang akan datang. Kalau tidak mau terlalu banyak YouTube, baca Quran. Ya. Atau terjemahannya dalam bahasa Indonesia, sudah banyak yang bagus juga. Baca, tidak perlu YouTube, baca saja. Ya. Dan insya Allah itu akan lebih baik karena membaca, menghayatinya dalam suasana yang kondusif itu lebih baik dibanding menonton YouTube. Cuma mendengar. Seperti ini, cuma mendengar. Besoknya ganti topik ya. Subhanallah. Ya, jadi itu level yang keempat. Yang level yang kelima adalah takwa terhadap hal-hal yang melalaikan kita dari ingat kepada Allah dalam diri kita. Itu level yang kelima. Ya. Kemudian apa benefitnya takwa? Ya. Jadi ini penutup kajian kita pada kesempatan kali ini ya. Kita deep dive atau fokus kepada kata yang terakhir dari takwa.
dari ayat puasa, takwa, insya Allah selanjutnya kita akan membahas bagian lain dari ayat puasa ini. Apa keuntungannya takwa? Nah, di dalam sini Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an berjanji bahwa takwa ada orang yang bertakwa, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan keluar dari kesulitan. Ayatnya dalam surat At-Talaq ayat kedua, ya, wa may yattaqillah taj'al lahu makhraja. Ya. Jadi we will prepare for him a way out and provide for him from where he was not expecting. Jadi orang yang bertakwa itu akan diberikan jalan keluar oleh Allah dari hal-hal yang dia tidak sangka. Itu salah satunya. Sebetulnya dalam buku ini panjang banyak ya fadilah-fadilah takwa. Tapi Ivan hanya membahas pada malam ini, kesempatan kita ini satu kali aja. Namanya juga kuliah 7 menit ya, mungkin ini sudah 7 menit lebih. Demikian ibu-ibu, bapak-bapak pengajian KGR yang dirahmati Allah. Mohon maaf atas segala kesalahan, yang salah hanya dari Irfan, yang benar hanya dari Allah. Ya, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.